kali ini aku akan unboxing sekaligus book haul buku-buku yang aku dapat lagi di bulan Mei. Kali ini hanya ada satu bookmail, tapi isi dari satu bookmail itu ada 3 buku. Ini dia bookmailnya. Ini bookmail edisi buku bekas lagi. Jadi semua 3 buku yang ada di dalam bookmail ini adalah buku-buku bekas yang aku dapat dari aplikasi Shopee. Ini bisa sih Shopee jadiin aku ambasador, namanya nggak aku sensor, nggak jadi toko oren. Shopee, aku dapat di Shopee. Kita unboxing dulu ya. Ini aku ada cutter. Bukunya ada buku apa saja akan kita book haul satu persatu ya. Aduh. Ini masih kayak baru banget sih. Ada bercak tapi dikit banget. Ya, ada satu buku tebal, sedang, dan lumayan tipis. Kita mulai dulu dari sebentar, aku infoin dulu ya. Aku beli dari toko apa? Ini aku beli dari toko TB Tulang. Nama tokonya di Shopee. Buku ini Charlie si Jenius Dungu. Covernya lucu banget ini. Biasanya aku kurang suka kalau cover dari buku itu ilustrasinya manusia gitu. Ini kan manusia ya, kayak kurang suka. Tapi pengecualian untuk buku ini, entah kenapa aku suka sama covernya, gambar anak kecil lagi nangis ya, kayak ala-ala vintage gitu. Ini versi cover dan versi judul terjemahan bahasa Indonesia. Ya, Charlie si Jenius Dungu. Ini tuh termasuk buku klasik karena dia pertama kali diterbitkan tahun berapa ya? Cetakan pertama Maret 2009, tapi buku ini ditulis tahun 1959 oleh Daniel Keyes, makanya bisa dikategorikan sebagai buku klasik. Dan ini tuh dia, ini sih bukan buku bekas ya, kayaknya ini tuh kayaknya buku baru deh guys ya. Buku baru cuma cuci gudang, bener-bener nggak ada sama sekali bintik-bintik. Biasanya kan kalau bekas tuh ada bintik-bintik gitu ya, ada kekuning-kuningan. Ini nggak ada, ini betul-betul bersih seperti baru. Kayaknya sih memang baru ya. Dan itu original, ketandahan kan buku original sama buku bajakan perbedaannya. Ini buku original. Dan aku suka tipe kertasnya, dia kayak kertas koran gitu, kayak kertas-kertas cetakan buku lama yang pakai kertas koran. Ini lucu banget. Memang sih baunya udah bukan bau buku baru, tapi ini aku yakin 100% buku baru sih, kayak cuci gudang gitu aja. Lucu. Tapi kalau kamu lihat versi aslinya ya, yang bahasa Inggris, covernya tuh lucu juga. Dan judulnya bukan Charlie si Jenius Dungu ya, ini kan udah pasti bahasa Indonesia. Kita periksa dulu di Goodreads. Oke. Bentar. Judul aslinya adalah Flowers for Algernon. Dan dari cover aslinya itu dia kayak minimalis banget, cuma gambar tikus putih gitu. Karena aku udah baca ininya ya, sinopsisnya dari Goodreads, dan cover yang di versi aslinya itu lebih menggambarkan sinopsisnya. Ini juga sih bisa aja ilustrasi dari toko utamanya, tapi kayaknya cover yang asli lebih ngena sama sinopsisnya. Jadi ini ya buku pertama, Flowers for Algernon, atau yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia Charlie si Jenius Dungu. Kita baca sinopsisnya. Catatan harian seorang terbelakang. Charlie, seorang penyapu lantai, terlahir dengan IQ 68 dan selalu jadi bahan olok-olok teman-temannya. Hingga suatu saat eksperimen yang dimaksudkan untuk meningkatkan kecerdasan manusia mengubahnya menjadi seorang jenius. Tapi kemudian Algernon, seekor tikus yang sebelumnya sukses melalui eksperimen yang sama, mengalami kemunduran kecerdasan secara drastis dan akhirnya mati. Akankah hal yang sama akan terjadi pada Charlie?
Jadi judul aslinya tuh Flowers for Algernon. Algernon itu adalah nama si tikus yang menjadi percobaan pertama untuk meningkatkan kejeniusan ya. Dan di percobaan kedua, Charlie menjadi bahan percobaannya. Tapi si tikus itu Algernon perlahan-lahan mati. Jadi misterinya dalam buku ini, apakah setelah si Charlie ini melakukan tes percobaan untuk meningkatkan kejeniusan itu, apakah dia akan mati atau tidak. Menarik nggak salah sih aku beli ini, harganya murah. Aku beli seharga, tes lihat dulu ya, seharga 18.000 guys, padahal ini buku baru. Kalian harus cek itu tokonya di Shopee ya. Jadi yang pertama Charlie Sejenius Dungu atau Flowers for Algernon. Buku kedua yaitu buku dari penulis Indonesia. Ini juga sudah lama banget terbitnya dan sudah jadi film. Booktuber Indonesia sudah banyak yang review buku ini, sampai bikin reading vlog juga ada. Penasaran buku apa? Jadi ini buku dari Ika Natasha, yang judulnya Ika Natasha atau Ika Natasha itu bacanya, Ika Natasha aja ya. Critical Elephant, ini versi cover movie-nya, jadi dia udah ada movie-nya. Yuk kita periksa. Tuh kan, ini juga kayak buku baru guys, ini buku baru, benar-benar bersih. Recommended sih itu tokonya di Shopee. Ini buku baru Critical Elephant, tapi dia tuh kayak cuci gudang gitu kayaknya. Dan ini jelas buku original ya, buku original. Say no to buku bajakan, jangan beli buku bajakan, mending cari yang cuci gudang gitu aja kali, kayak gini. Ini terbitan tahun 2015 ya, pertama kali diterbitkan oleh Gramedia. Lucu banget. Kita baca sinopsisnya ya. Dalam dunia penerbangan dikenal istilah critical elephant, 11 menit paling kritis di dalam pesawat, 3 menit setelah take off dan 8 menit sebelum landing. Karena secara statistik 80% kecelakaan pesawat terjadi dalam rentang waktu 11 menit itu. It's when the aircraft is most vulnerable to any danger. In a way, it's kinda the same with meeting people. Dalam cara tertentu itu sama seperti ketika kita bertemu dengan orang-orang gitu ya, dengan orang. 3 menit pertama kritis sifatnya karena saat itulah kesan pertama terbentuk. Lalu ada 8 menit sebelum berpisah. 8 menit ketika tersenyum, tindak tanduk dan ekspresi wajah orang tersebut jelas bercerita apakah itu akan jadi awal sesuatu ataukah menjadi perpisahan. Ale dan Anya pertama kali bertemu dalam penerbangan Jakarta-Sydney. 3 menit pertama Anya terpikat, 7 jam berikutnya mereka duduk bersebelahan dan saling mengenal lewat percakapan serta tawa. Dan 8 menit sebelum berpisah, Ale yakin dia menginginkan Anya. Kini 5 tahun setelah perkenalan itu, Ale dan Anya dihadapkan pada satu tragedi besar yang membuat mereka mempertanyakan pilihan-pilihan yang mereka ambil, termasuk keputusan pada 11 menit paling penting dalam pertemuan pertama mereka. Diceritakan bergantian dari sudut pandang Ale dan Anya. Setiap babnya merupakan kepingan puzzle yang membuat kita jatuh cinta atau benci kepada karakter-karakternya, atau justru keduanya, benci dan cinta ya. Ini romance, udah lihat jelas ya dari covernya, udah ketandahan. Aku belum pernah baca bukunya dan belum pernah nonton filmnya. Coba kita cek filmnya dulu ya. Kita cek filmnya. Film tahun 2017, berarti 2 tahun setelah bukunya diterbitkan ya. Roman drama. IMDb-nya lumayan tinggi, 7,1. Pemerannya adalah Reza Rahardian, oke. Dan Adinia Wirasti. Aku kurang ini sih familiar sama aktris-aktris Indonesia. Aktor juga Reza Rahardian kan terkenal banget ya, jadi pasti udah tahu. Kalau ceweknya ini aku kurang familiar, maaf ya. Oke, jadi itu ya filmnya, Critical Elephant. Menarik. Ini buku keduanya ya. Jadi kita sudah dapat satu buku genre romance dan satu buku melodrama. Ya, ini sepertinya melodrama sih ya kalau dari sinopsisnya.
Selanjutnya kita akan lanjut ke buku ketiga. Ini buku yang paling tebal dari buku Mel kali ini, Memoirs of Geisha. Jadi ini buku Jepang guys, Japan literatur. Ini dibuat oleh Arthur Golden, memoir seorang geisha. Luar biasa, menakjubkan, sangat menggoda, dari The Washington Post Book World. Kita baca dulu ya sinopsisnya. Memoir seorang geisha mengajak kita memasuki dunia geisha yang penuh rahasia, dunia di mana penampilan sangatlah penting, di mana keperawanan seorang gadis dilelang kepada penawar tertinggi, di mana perempuan-perempuan dilatih untuk memikat laki-laki paling berkuasa, dan di mana cinta dicemooh sebagai ilusi belaka. Kisah Sayuri bermula di desa nelayan miskin pada tahun 1929, ketika sebagai anak perempuan berusia 9 tahun, dengan mata biru kelabu yang luar biasa, dia dijual ke sebuah rumah geisha terkenal. Tidak tahan dengan kehidupan di rumah itu, dia berusaha melarikan diri. Tindakan itu membuat dia terancam menjadi pelayan seumur hidup. Saat meratapi nasibnya di tepi sungai Shirakawa, dia bertemu Iwamura Ken. Di luar kebiasaan, pria terhormat ini mendekati dan menghiburnya. Saat itulah Sayuri bertekad akan menjadi geisha, hanya demi mendapatkan kesempatan bertemu lagi dengan pria itu suatu hari nanti. Jadi anak 9 tahun jatuh cinta pada pandangan pertama sama si Iwamura Ken, dan penggambarannya adalah pria terhormat. Berarti ini sih ya, harusnya cowok lebih tua, karena aku juga sempat lihat trailer filmnya ya guys. Ini udah ada filmnya juga, aku lihat trailer filmnya. Emang kalau dari trailer itu sih kelihatannya anak kecil ini jatuh cinta pada pandangan pertama sama orang dewasa. Tapi yang buat aku tertarik sama filmnya tentu aja bukan itunya ya. Oke, kita lanjut dulu. Melalui Sayuri, kita menyaksikan suka duka wanita yang mempelajari seni geisha yang berat, menari dan menyanyi, memakai kimono, make up tebal, dan dandanan rambut yang rumit, menuang sake dengan cara sesensual mungkin, bersaing dengan sesama geisha, memperebutkan pria-pria dan kekayaan mereka. Namun ketika Perang Dunia II meletus dan rumah-rumah geisha terpaksa ditutup, Sayuri dengan sedikit uang dan lebih sedikit lagi makanan harus mulai lagi dari awal untuk menemukan kebebasan yang langka dengan cara-caranya sendiri. Jadi sepenangkapan aku ya, geisha itu kayak, maaf ya, kupu-kupu malam gitu. Cuma yang menarik dari sini adalah memoirnya. Kita akan mengikuti kisahnya si Sayuri dari dia masih umur 9 tahun ketika perjuangan dia tuh menjadi geisha. Aku gak bisa membayangkan sih anak 9 tahun jadi geisha. Tapi ini kan literatur Jepang ya, jadi mungkin pada masa itu hal seperti itu adalah hal yang wajar. Jadi aku penasaran seperti apakah kisahnya si Sayuri ini. Dan aku lihat juga dari trailer movie-nya itu kayak menarik banget, kayak estetik banget gitu movie-nya. Jadi di antara 3 buku ini, kalau kalian penasaran yang manakah yang paling pengen aku baca gitu, itu adalah memoir seorang geisha yang ini. Kemudian aku sangat penasaran juga dengan ini, Charlie Si Dungu Jenius. Dan yang ketiga, Ika Natasha. Bukan berarti ini kurang ya, aku memang agak ini aja sih sama genre romance, tapi masih bisa baca genre romance. Kalau kalian lihat video aku yang BookTube Newbie Tech itu, kalian bakal tahu kalau aku sebenarnya agak kurang di genre romance, agak kurang suka. Tapi terkadang kalau lagi mood gitu aku baca genre romance. Aku lebih suka genre-genre yang mengajarkan kita pembelajaran hidup atau melodrama gitu. Kayak gini kan agak melodrama ya kayaknya, dan ini juga agak melodrama. Maksudnya tentang kehidupan gitulah. Ini tentang seorang anak dengan IQ rendah, sedangkan ini tentang seorang geisha, atau kalau sepenafsiran aku itu adalah wanita-wanita malam gitu. Jadi itu dia 3 buku yang aku dapat di bulan ini. Menurut kalian aku harus baca yang mana duluan? Apakah sesuai dengan yang aku katakan, aku harus baca Memoirs of Geisha dulu, baru Charlie dan Critical Elephant, atau kalian ada pendapat lain? Tuliskan di kolom komentar ya. Oh sebentar, bagi kalian yang penasaran sama filmnya Geisha yang tadi, Memoirs of Geisha, ayo aku akan rekam layar, kita lihat
kita periksa movie-nya Memoirs of Geisha itu, Memoirs of a Geisha. Ini pemeran utamanya berarti ya, Sayuri. Kalau kalian lihat ini cantik banget guys, cantik banget. Trailernya tuh kayak estetik banget. Sayuri pas masih 9 tahun. Nah, tuh kayak intriknya, dramanya tuh kayaknya mantap gitu. Ya pokoknya itulah ya. Nah ini si cowok yang aku bilang kalau dari filmnya tuh kelihatan lebih tua daripada Sayurinya ya. Siapa ya namanya tadi? Ken Iwamura ya, siapa? Iwamura Ken namanya. Cantik banget pemeran utamanya juga, anak kecilnya, versi dewasa juga cantik. Coba kita lihat dia di IMDb dapat rating berapa ya. Sekarang hujan, jadi kalau kalian dengar rintik-rintik itu karena sekarang lagi hujan guys. Film tahun 2005. IMDb-nya 7,3. Cantik banget nih. Kayak ada daya tariknya tersendiri gitu filmnya sama bukunya. Atau mungkin karena aku sukanya yang genre-genre gini kali, yang bisa mengajarkan aku sesuatu tentang hal yang aku belum ketahui gitu ya kan. Aku belum tahu tentang dunia geisha gitu, jadi aku pengen banget, tertarik banget untuk tahu lebih lanjut, lebih dalam tentang dunia geisha, yang mana itu merupakan refleksi dari dunia nyata pada masa itu di Jepang ya, tapi bukan di Indonesia. Jadi ya guys, itu aja dulu book haul aku kali ini. Tadi aku juga sempat unboxing ya sedikit, walaupun mungkin gak terlalu kelihatan. Ini dia 3 buku yang aku dapat. Sampai jumpa di next video.